Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau melanjutkan perjalanan ke Magelang. Ya, di sesi pertama kemarin kita kan sudah bertemu dengan apa? iguana. Oh ya, iguana. Iya, ini selanjutnya kita akan melanjutkan perjalanan lewat Selo. Selo? Iya, tahu nggak Selo? Nggak. Itu yang daerah atau jalanan yang diapit dua gunung itu loh, Gunung Merbabu sama Gunung Merapi. Kita jalan di tengah-tengahnya. Lewat mana? Kanan atau kiri? Lewat apanya? Ini. Lewat tengah lah. Kita lewat tengah. Di sebelah kanan itu Gunung Merbabu, sebelah kirinya Gunung Merapi. Nah, itu pemandangannya indah banget. Tapi jangan dibandingkan jalanan aspalnya itu dengan jalanan lawu, karena masih lebar lawu. Nah itu, selamat datang di Taman Wisata apa tadi? Magelang Selo. Kenapa kok bisa ada dua gunung di dekatnya? Ya karena persetujuan. Hah? Gunung itu bisa tumbuh? Bisa. Ya, katanya begitu. Dulu katanya gunung itu kecil, batu kecil, terus tambah besar, tambah besar, tambah besar, tambah besar. Sampai sekarang itu gunung aktif. Katanya begitu sih katanya. Kok bisa gitu? Kok bisa tumbuh? Iya, karena memang itu tadinya anak gunung paling. Terus jadi tambah besar, akhirnya jadi gunung dewasa. Kok dua bisa dekat? Iya, karena sebenarnya gunung itu adalah sebagai pelindung dan penyeimbang alam. Pelindung apa? Misalnya dari utara, dari pantai, ada ombak yang besar, wih, kena gunung ya, jadi orang yang di sebelahnya gunungnya aman. Mungkin begitu, mungkin. Kalau hewan yang hidup di laut, ada ombak besar. Kalau hidup di laut, ombaknya kan di atas, nggak di bawah. Oh ya. Dia kan di bawah. Kalau hewan yang hidup di pantai, kena ombaknya atau tidak? Ya kena lah, tapi biasanya dia kan punya leng. Nah, lubang persembunyian rahasia. Rahasia. Rahasianya di mana? Rahasianya? Ya. Ya di dalam, karena di dalam kan nggak kelihatan. Rahasia kan nggak ada yang tahu. Namanya kan rahasia. Itulah. Nah, ini kita sudah sampai di pasar itu loh, yang kayak pasar sayur itu, tapi bukan pasar sayur Telaga Sarangan loh ya. Ini pasar sayur Selo kalau nggak salah ini. Selo. Tapi namanya bukan pasar sayur Selo ya, apa ya? Bapak juga lupa. Coba nanti kita baca sama-sama nama pasarnya apa. Nah ini loh, ini nih. Coba nanti dibaca ya. Ada nama pasarnya nggak? Pasar sayur. Ini pemandangannya bagus banget guys ini. Iya. Dan sejuk juga, tapi ya belum terlalu dingin karena ini masih di area bawah. Setelah ini kita akan berjalan menanjak terus dan menikung. Ya seperti di lukisan-lukisan itulah. Jalannya itu berbelok, naik, belok, naik, dan seterusnya. Jadi kalau kita mau ke Selo, Boyolali, atau ke Magelang, nah itu lurus terus, nanti jalannya yang ada tanjakan dan tikungan yang banyak banget. Sebanyak berapa? Nggak tahu, 1000 Pak.
Dulu bapak pengen lewat sini naik motor itu dari Magelang itu mau lewat sini itu takut. Takut kenapa? Karena nggak tahu, belum pernah lewat sini. Jangan-jangan nanti lewat hutan belantara semua. Itu ternyata. Ternyata kita setelah lewat sini ya banyak sih hutannya, tapi sudah rame gitu loh. Nah kayak ini nih udah mulai masuk ke area jalan pegunungannya gitu. Jalur tanjakan dan tikungannya udah mulai dari sini. Nah ini udah mulai menikung, ini bentar lagi udah nanjak dan seterusnya. Banyak banget ini, coba. Nah, kalau kamu hitung nanti sampai seharian nggak selesai. 3. Nah ini kita udah mulai nanjak pertama kali ini, lumayan harus ngeden mesinnya gitu. Ini tanjakan pertama ini lumayan tinggi. 5. Nah ini nggak ada turun sama sekali, nanjak terus, nikung, nanjak, tikungan, tanjakan 6. terus. Yang 7. Adanya 6. 7. Nah ini masih 8. kanan kiri masih bagus, apa namanya itu ada stand ya, stand untuk berhenti misalnya darurat gitu. Tapi nanti kalau yang atas, agak atas itu yang kiri itu selokan gitu. Jadi harus berhati-hati, dan jalannya ini lumayan ngepres juga ya. Kalau dibandingkan dengan Lawu ini masih lebih lebar Gunung Lawu. Nah ini kita nanjak terus. Lihat nih, dari tadi nggak turun kan, nggak ada turunan gini sebentar-bentar aja, nggak ada. Ini nanjak terus ini. Nah jadi yang lumayan beresiko itu kalau pas ditanjakan dan antri. Nah itu 15 kok skill drivernya diuji itu kalau seperti itu ya. Jadi kalau pas nanjak kayak gitu terus macet, antri, nah itu lumayan banyak juga kendaraan yang lewat sini. Nah lihat tuh antri. Diantri. Ya ini kita berangkat hari Sabtu guys ya, jadi udah masuk weekend. Nanti nggak tahu sampai sana jam berapa ya. Kita berangkat dari rumah kemarin jam 9-an ya Ki ya kayaknya. Kenapa kok warna yang merah, kuning, hijau, yang lampu merah, kuning, hijau? Oh lalu lintas. Ya kenapa kok tengahnya warna kuning? Ya kuning itu siap-siap mau hijau atau siap-siap mau merah. Lihat nih pemandangannya keren banget kan. Tapi nanjak nih, pas lihat pas nanjaknya. Ini masih terus nikung ya, tikungan, terus nanjak lagi, terus nikung lagi, nanjak lagi, nikung lagi, dan begitu seterusnya. Jadi jalan di gunung itu putar gunungnya atau kayak putar gunungnya jalannya atau tidak? Iya. Jadi latihan itu selesainya ada nggak? Ada ujungnya atau tidak? Iya. Gitu. Jalan itu ada ujungnya atau tidak, tergantung. Kalau tidak ada tulisan jalan buntu, nah berarti nggak ada ujungnya, ada tembusannya terus dan terus. Tapi kalau tulisannya jalan buntu, berarti nggak ada, berarti buntu jalannya. Jadi ada berapa jalan buntu di Indonesia? Kayaknya ada 300.045. Ada berapa pulau di Indonesia? 17.405 paling. 17.000 terkalikan 2. Berapa? 800.000. Nah tuh lihat toh,
Ini udah mulai hujan, tapi pemandangan kanan kiri itu bagus banget, ijo-ijo semua. Kalau kita mungkin berjalan di kota itu kan kanan kiri itu gedung-gedung semua. Ini di mana? Pertokoan semua. Ini menuju Magelang, tapi lewatnya bukan Jogja. Biasanya kalau orang mau ke Magelang kan lewatnya Jogja. Iya. Tapi kalau ini kita coba nyari alternatif lain lewat Selo Boyolali. Selo Boyolali. 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 Kabupaten. Bukan kabupaten. Kemarin kita juga sempat ngopi di sini kan, yang pemandangannya kita bisa langsung melihat real view Gunung Merapi. Ya, sambil ngopi bisa sambil lihat Gunung Merapi. Nah, ini apa ini? Sampai mana ini? Kawasan objek wisata Selo. Nah, ini loh. Ini di sini ada kebun tembakau ya, bukan kebun singkong ini, tapi kebun tembakau itu di kanan kiri banyak banget. Karena mungkin di area sini sampai Temanggung itu terkenal dengan tembakaunya. Nah, kemarin kita ngopi di sini loh kayaknya. Depan SMP berapa ini loh. Di sini kalau dibilang untuk destinasi wisatanya. Itu kabutnya. Kabutnya banyak banget. Iya, karena ini mau hujan. Bahkan kemarin kita hujan deras ya pas lewat sini. Satu kabut itu berapa air? Wow, jutaan. Jutaan apa namanya itu ya? Tetes air atau apa? Ada berapa air di kabut? Nah, di sini yang harus agak berhati-hati karena kamu lihat di sini ada sedikit pembangunan ya. Kalau kita bandingkan dengan Gunung Lawu ini tetap masih kalah jauh ya. Karena di Lawu itu destinasi wisata itu banyak sekali. Kalau di sini ini kayaknya kita harus mencari-cari dan ya tidak sebanyak di Lawu juga. Di sini terbatas kayaknya ya. Kalau kita mau kemana gitu tuh aksesnya masih lumayan ekstrim guys ya, dan sempit juga, kurang luas gitu loh. Dan ini kira-kira yang masih separuh perjalanan untuk bisa sampai ke Kabupaten Magelang. Itu kok garis putih itu untuk apa? Karena kok tidak garis warna lain? Dia suka-suka yang buat lah, yang buat suka warna putih. Karena biar kelihatan mungkin. Kalau biru kan nggak begitu kelihatan. Nah, ini kawasan pusat kayaknya, ini pusat UMKM. Di sini banyak juga kafe-kafe yang berdiri di kanan kiri. Alfamart, Indomaret juga sudah banyak juga di sini. Dan untuk tempat camping kayaknya kemarin ada ya gitu, tapi kayaknya ya tidak sebegitu wah kalau dibandingkan dengan Pacet Mojokerto. Hewan apa yang ada di kota selain serangga? Banyak, semuanya ada. Tikus, ada, tupai, iya ada. Kota apa yang tidak ada kebun binatang? Kebun binatang itu cuma langka banget, nggak semua kota ada. Itu. Iya. Udahlah, mungkin akan kita sambung di next video ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Magelang. Like and subscribe. Bye bye.